Halo guys, kembali lagi bersama gua David. Kali ini gua akan membahas alur film yang berjudul. Film ini bercerita tentang seorang pria yang ingin menjadi bajak laut. Untuk mewujudkan impiannya dalam menemukan harta karun One Piece, di season 1 ini ia pun mengumpulkan beberapa orang untuk menjadi anggotanya. Oke, langsung saja kita ke alur ceritanya. The Great Pirate Era. Di awal film diceritakan tentang dunia yang dipenuhi oleh ratusan kepulauan di tengah lautan yang luas. Hal itu tentu cocok bagi mereka bajak laut untuk mencari kebebasan berpetualangan. Hingga pada 22 tahun lalu, Angkatan Laut mengatakan bahwa bajak laut adalah musuh yang membuat kekacauan di lautan. Di bawah pemerintahan dunia para penguasa, Angkatan Laut juga mengaku jika mereka ada untuk melindungi warga dan akan mengakhiri era bajak laut. Setelah itu nampak mereka akan mengeksekusi God Roger, seorang bajak laut yang berhasil mengarungi lautan di seluruh dunia. Namun sebelum ia menerima hukuman mati, banyak warga menanyakan di mana Roger menyembunyikan semua hartanya. Ia pun lalu menjawab bahwa semua harta yang ia dapat ia kumpulkan pada suatu tempat. Bahkan ia pun menyuruh mereka mengarungi lautan untuk menemukan harta tersebut. Karena perkataan terakhir Roger itulah muncul era bajak laut baru dan dimulainya perebutan harta bajak laut yang hilang One Piece. Setelah itu scene beralih pada seorang pria bernama Monkey D. Luffy yang baru pertama kali berlayar sebagai seorang bajak laut baru. Namun tiba-tiba kapalnya tenggelam. Luffy yang tidak bisa berenang lalu berlindung di dalam sebuah gentong tempat ia menaruh ikan. Ia pun lalu terombang-ambing di tengah lautan. Di waktu yang bersama nampak seorang bajak laut wanita yang bernama Alvida sedang melakukan pertempuran dengan kapal lain. Singkat cerita, Luffy akhirnya tidak sengaja terbawa masuk ke dalam kapal tersebut. Hingga pada malam harinya Luffy keluar dari tempat persembunyiannya. Di sana ia pun bertemu dengan salah satu awak kapal yang bernama Koby. Luffy lalu memperkenalkan dirinya sebagai seorang bajak laut yang baru berlayar. Namun di sana Koby tidak percaya karena selama ini ia selalu berpikir jika bajak laut adalah orang yang kejam dan bertampang menyeramkan. Namun di sana Luffy berkata, jika menjadi bajak laut kita bisa bebas bersenang-senang, bukannya malah terkekang dan selalu disuruh-suruh seperti Koby sekarang. Ia pun bahkan menceritakan bagaimana ia memiliki cita-cita sebagai bajak laut. Di mana waktu kecil ia sangat terinspirasi oleh seorang bajak laut yang bernama Seng. Pada waktu itu Luffy berteman baik dengan Seng dan semua awak kapalnya. Luffy yang sangat ingin bergabung untuk berlayar bersama mereka bahkan sampai melukai wajahnya sendiri agar membuktikan kesungguhannya. Namun meski begitu Seng tetap menolak karena umur Luffy yang masih terlalu kecil. Kembali pada masa kini, Koby lalu mengatakan jika selama menjadi awak kapal Alvida, ia selalu disiksa dan tidak pernah merasakan kesenangan. Mendengar hal itu, Luffy lalu menyarankan pada Koby untuk kabur dari kapal dan pergi mengarungi lautan untuk mencari One Piece seperti impiannya. Singkat cerita, mereka pun memutuskan untuk kabur dari kapal Alvida. Nampak Alvida dan semua awak kapal sedang tertidur. Tapi karena kecerobohannya sendiri membuat semua orang di sana terbangun. Alvida yang menyadari Koby bersama orang asing membuatnya marah dan menganggap Koby sebagai pemberontak. Alvida lalu mengeluarkan senjatanya dan mengejar mereka berdua. Saat pertarungan terjadi, nampak tubuh Luffy yang bisa melar seperti karet. Hal itu membuatnya tidak bisa terluka walaupun terkena serangan berkali-kali. Hal tersebut lalu membuat Alvida menjadi semakin marah dan menyerang mereka secara brutal hingga menghancurkan kapalnya sendiri. Scene lalu beralih pada seorang pendekar pedang pemburu bajak laut yang bernama Zoro. Nampak ia sedang ditawari oleh Mr. Seven untuk bergabung dengan Baroque Walk. Namun Zoro sama sekali tidak tertarik lalu menolak tawaran itu. Hal tersebut lalu membuat Mr. Seven terhina dan ingin menghabisi Zoro. Kembali pada Luffy, saat ini ia dan Koby sedang berlayar bersama menuju utara mengikuti arahan Koby. Lalu Luffy menceritakan tentang bagaimana tubuhnya bisa melar seperti itu. Sesaat setelah lukanya diobati oleh Seng, Luffy yang emosi lalu masuk ke dalam sebuah ruangan. Di sana ia menemukan sebuah kotak berisi buah iblis yang bisa memberikan sebuah kekuatan jika dimakan.
Di sisi lain nampak Zheng kedatangan sekelompok bandit yang sedang marah dan menghancurkan barang yang ada di sana. Melihat kejadian itu, Luffy yang tidak terima lalu datang menghampiri komplotan bandit tersebut. Zheng yang awalnya mau menawan Luffy akhirnya mengetahui jika tubuh Luffy sudah berubah menjadi karet. Wait, Luffy. Kembali pada masa sekarang, Luffy yang kesal dengan sikap Koby lalu menyadarkannya. Hal itu akhirnya membuat Koby menceritakan jika masa kecilnya ia sangat ingin menjadi angkatan laut dan bukannya bajak laut. Mendengar hal itu, Luffy malah menyemangati Koby untuk meraih impiannya dan tidak akan memaksa Koby menjadi anggota bajak lautnya. Bahkan ia justru akan membantu Koby untuk pergi ke pangkalan angkatan laut terdekat. Setelah itu Shin beralih pada seorang wanita yang bernama Nami. Di sana ia berhasil menipu dua pembajak laut dengan menggunakan kotak peti kosong untuk mendapatkan kapal mereka. Kembali pada Luffy, akhirnya mereka pun sampai di Selton, yaitu sebuah kota kecil yang menjadi markas cabang angkatan laut. Di sana nampak beberapa selembaran untuk mencari para bajak laut. Hal itu membuat Luffy kesal karena tidak ada wajahnya di sana. Setelah itu mereka pun pergi untuk makan di sebuah bar, hingga tak lama kemudian muncul Zoro membawa separuh tubuh Mr. Seven. Di sana juga nampak Nami yang sedang menikmati minumannya. Kemudian nampak seorang anak perempuan menghampiri Zoro dan menawarkan makanan untuknya. Awalnya Zoro sempat menolak, tapi saat anak perempuan itu tidak sengaja menabrak anak dari kepala angkatan laut Kapten Morgan bernama Helm Hippo, membuat kue itu terjatuh. Helm Hippo lalu memarahi anak itu sambil menginjak kue tersebut. Melihat kejadian itu, Zoro lalu memakan kue yang diinjak tersebut dan mengatakan jika kue itu enak. Setelah itu Zoro pun meminta permintaan maaf Helm Hippo pada anak itu. Namun melihat sikap buruk Helm Hippo, Zoro pun mulai melakukan perlawanan. Dan hal itu turut disaksikan oleh Luffy dan Koby. Di tengah keributan itu, Nami langsung memanfaatkannya dengan merampok salah satu angkatan laut di sana. Singkat cerita, setelah berhasil mengalahkan semua angkatan laut di sana, ia pun menghampiri Helm Hippo. Karena sangat ketakutan, Helm Hippo pun membawa Zoro kepada ayahnya. Setelah berbincang bersama, akhirnya didapati kesepakatan di mana Kapten Morgan akan membayar imbalan atas kepala Mr. Seven yang sudah Zoro bawa. Namun ia juga akan menghukum Zoro karena sudah menyerang anggota angkatan laut. Zoro yang tidak memiliki pilihan lain lalu menerima hukuman, dijemur selama 7 hari demi mendapatkan imbalan tersebut. Di tempat lain, Luffy yang sudah mulai tertarik dengan Zoro lalu membicarakan kehebatannya. Tetapi Koby malah lebih tertarik dengan sikap Zoro yang sudah melindungi anak kecil itu dari para angkatan laut. Dari situ Luffy dan Koby mulai menyadari jika tidak semua angkatan laut itu baik. Setelah itu Luffy berkata jika ia akan masuk ke dalam markas angkatan laut untuk mengambil peta menuju Greenland. Hingga keesokan harinya, Helm Hippo mendatangi Zoro yang sedang berjemur dan memperingatkannya bahwa ayahnya tidak akan mungkin melepas Zoro begitu saja. Tapi hal itu tidak membuat Zoro takut. Bahkan ia juga menggertak Helm Hippo yang membuatnya ketakutan dan pergi. Tak berselang lama, Luffy pun muncul dari dalam selokan. Ia pun lalu berkata jika Zoro adalah petarung yang hebat. Hal itu membuatnya ingin menawarkan Zoro untuk ikut bergabung menjadi anggota bajak lautnya. Zoro yang kaget mendengar pernyataan Luffy lalu menjelaskan bahwa dirinya adalah pemburu bajak laut. Tapi di sana Luffy tidak terlalu peduli dan tetap mengajaknya bergabung. Bahkan Luffy juga berkata jika keinginan Zoro pasti bukan hanya untuk menjadi pemburu saja. Pasti Zoro juga memiliki impian yang lebih besar. Zoro pun lalu terdiam dan berpikir sebelum ia mengatakan jika sejak kecil ia sangat ingin menjadi pendekar pedang terhebat nomor 1 di dunia. Mendengar impian Zoro, Luffy pun sangat terkesan. Ia lalu membuka ikatan Zoro. Setelah itu ia pun kembali lagi ke dalam selokan. Sementara di tempat lain, nampak Nami menggunakan baju angkatan laut dan berhasil menyelinap masuk. Ia lalu mendatangi sebuah ruangan yang dipenuhi oleh buku dan gulungan kertas. Di sana Nami juga sedang mencari peta Greenland dari angkatan laut. Namun tak lama kemudian, Nami sempat dicurigai oleh salah satu anggota angkatan laut di sana. Beruntungnya Nami berhasil menipu orang itu, bahkan mendapat informasi jika peta itu ada di dalam kantor Kapten Morgan. Namun tak lama setelah itu, salah satu anggota angkatan laut lain keluar dan menyadari jika Nami adalah wanita yang sudah merampoknya saat di bar.
Saat pria itu akan menyerang Nami, ia pun lalu melakukan perlawanan. Setelah berhasil menumbangkan mereka, Luffy yang sudah mendengar semua percakapan mereka lalu terjatuh dan pergi untuk menemukan peta Greenland. Hal itu membuat Nami langsung menyusulnya dan bertanya apa rencana yang dimiliki Luffy. Namun Luffy yang terus berjalan membuat mereka hampir saja ketahuan. Untungnya dengan cepat Nami langsung menarik Luffy untuk bersembunyi. Setelah para petugas lewat, mereka pun sempat berdebat hingga akhirnya mereka bertemu dengan Kapten Morgan. Di sana Kapten Morgan sempat menginterogasi mereka. Tapi untungnya Nami berhasil mengelabuinya dan bahkan berhasil mencuri kunci kantor Kapten Morgan. Melihat semua kemampuan Nami, Luffy lalu mengajaknya untuk menjadi anggota bajak lautnya. Akan tetapi penawaran tersebut langsung ditolak oleh Nami karena ia sangat membenci bajak laut. Di tempat lain nampak Helmippo yang sedang memainkan pedang milik Zoro dengan tanpa menggunakan busana. Namun tak lama kemudian Zoro pun datang sehingga membuatnya ketakutan. Kembali pada Luffy dan Nami, akhirnya mereka sampai di kantor Kapten Morgan. Setelah kembali mengunci pintu itu, mereka pun dengan cepat mencari peta tersebut. Hingga akhirnya tanpa sengaja Luffy menemukan berkas rahasia milik Kapten Morgan. Sementara di tempat lain, Kapten Morgan yang mendapat kabar bahwa ada seorang wanita dan seorang bajak laut bertopi jerami yang ingin mencuri peta Green Line. Akhirnya menyadari bahwa kuncinya sudah dicuri. Sedangkan saat ini Nami yang sedang berusaha untuk membuka brankas tersebut. Hingga tak lama kemudian datanglah Kapten Morgan dan terus berusaha untuk masuk ke ruangannya. Mengetahui hal tersebut, Luffy pun lalu mengeluarkan kemampuannya dengan menarik brankas tersebut. Melihat apa yang dilakukan Luffy, Nami langsung memeluknya dari belakang. Singkat cerita, Kapten Morgan pun berhasil membuka paksa pintu tersebut. Dan di waktu bersamaan Luffy pun berhasil menarik brankas tersebut hingga membuat mereka jatuh keluar gedung. Setelah itu nampak pasukan angkatan laut keluar menyerang mereka. Tak lama kemudian nampak Zoro yang keluar dari tempat itu. Namun ia mengurungkan niatnya dan menolong mereka. Hingga akhirnya muncullah Kapten Morgan. Ia pun lalu bersiap untuk melawan mereka. Namun sayangnya baik Zoro dan Luffy tidak bisa mengalahkan Kapten Morgan. Sekilas nampak Zoro yang hampir terkena serangan Kapten Morgan. Untungnya Luffy bisa menolongnya. Hal itu membuat mereka akhirnya saling bekerja sama dalam mengalahkan Kapten Morgan. Singkat cerita, mereka pun akhirnya bisa mengalahkan Kapten Morgan. Setelah itu Zoro pun dengan cepat mengangkat brankas itu ke atas kapal. Dan Nami mempersiapkan kapalnya untuk berlayar. Namun tak lama kemudian muncul Helmippo menyerang mereka. Tapi dengan mudahnya ia dikalahkan oleh Koby. Saat akan berlayar, Koby mengatakan jika ia tidak akan pergi lagi dengan Luffy. Hal itu karena Koby yang masih ingin menjadi angkatan laut. Bahkan ia berkata jika mungkin suatu hari nanti mereka akan bertemu kembali, entah sebagai teman atau musuh. Setelah itu Luffy dan kawan-kawan pun akhirnya berlayar untuk mengarungi lautan. Scene lalu beralih pada angkatan laut yang dipimpin oleh Garp. Mereka lalu mendapat kabar jika peta Greenland milik Kapten Morgan telah berhasil dicuri oleh bajak laut yang memakai topi jerami. Mendengar hal tersebut, Garp lalu berencana untuk mengejar mereka. Di waktu yang bersamaan, seorang awak kapal lalu melaporkan tentang hal tersebut pada seorang bajak laut yang bernama Buggy. Hal itu membuat Luffy menjadi incaran mereka yang menginginkan peta Greenland tersebut. Oke deh guys, sampai di sini dulu ya alur film kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.